Guys, saya hari ini akan menjelaskan apa itu to be. Jadi to be itu sangat penting untuk dalam melakukan penggunaan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Jadi beda dengan bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah maka sebelum kita masuk ke to be itu, saya akan menjelaskan arti dari to be itu sendiri. Paham teman-teman? Nanti saya akan jelaskan apa itu dari to be dan penjelasan yang lainnya saya akan jelaskan ya. Jadi to be adalah untuk menyatakan suatu keadaan, identitas, sifat, ataupun event tertentu. Jadi ada berbagai macam contoh to be. Jadi selanjutnya kita akan melihat apa itu macam-macam dari to be itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan berbagai macam jenis to be, yaitu terdiri dari am. Am itu digunakan untuk I. Kalau are itu digunakan untuk you, they, and we. Terus kalau is itu biasanya digunakan untuk she, he, it. Kalau misal untuk I itu cuman fokus ke diri kita sendiri sebagai subjek, gak bisa yang lainnya. Terus kalau misalnya untuk are itu subjeknya bisa you, they, we. Seperti yang saya bilang tadi, itu subjeknya merujuk kepada you, they, we. Misalnya subjeknya we are, you are, they are. Terus kalau is gimana? Is itu menunjuk ke si, he, it. Misalnya dia si perempuan, dia si laki-laki, atau it's itu misalnya kayak hewan, benda, kursi, dan lain-lain. Sebelum kita memasuki contoh-contoh dari to be itu sendiri, saya akan memberikan sebuah rumus atau formula menggunakan to be, yaitu yang terdiri dari subject plus to be plus nominal sentence. Apa itu nominal sentence? Yaitu terdiri dari subjek dan pelengkap tanpa kata kerja. Misalnya dengan contoh I am student, yang berarti di sini langsung ke poinnya, langsung ke main point, nggak ada kata kerja, nggak ada kata yang lainnya. Ini langsung ke poinnya. I am student. Saya seorang pelajar. Itu saja. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan to be. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan to be itu sendiri. Contoh, bisa menggunakan am yang biasanya digunakan untuk I. Contoh kalimatnya I am student. Saya seorang pelajar. Atau mau teman-teman bisa buat yang lain, tetapi dengan subjeknya harus I. Are terdiri dari you, they, dan we. Dengan contoh misalnya you are my friend. Kamu adalah teman saya. Terus kedua, they are student. Mereka adalah pelajar. Yang ketiga, we are teacher. Kami adalah guru. Baiklah, next kita akan masuk ke is. Saya akan selanjutnya menjelaskan mengenai penggunaan is. Is itu biasanya digunakan untuk she, he, it. Sekarang dengan contoh. 1. Misal, Yui is student. Yui adalah seorang pelajar. Terus yang kedua, Johnson is my father. Johnson adalah ayah saya. It is a cat. Itu adalah kucing. Dan selanjutnya kita akan masuk bagaimana cara menggunakan negatif dan interrogative sentence atau kalimat tanya dengan menggunakan to be, is, am, are. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan kata to be dalam membuat kalimat positif dan negatif serta kalimat tanya atau interrogative question. Mari kita ambil contoh yang pertama, yaitu am.
I am student, yang berarti saya seorang pelajar. I am not student, saya bukan seorang pelajar. Ini sebenarnya mengapa ini sangat mudah? Karena kalau ini membuat kalimat negatif itu tinggal tambahkan kata not, tambahkan kata not, gak usah tambah apa-apa lagi, cuman not. Rumusnya sama kayak awal-awal saya jelaskan, tapi ini tinggal tambah kata not. I am not student, saya bukan seorang pelajar. Terus kalimat tanya gimana? Balik, to be nya dibalik. Am I student? Apakah saya seorang pelajar? Baiklah, selanjutnya kita akan menggunakan are dalam membuat kalimat positif, negatif, dan interrogative question. Bagaimana? Saya akan menjelaskan contohnya, yaitu you are teacher, kamu adalah guru. You are, untuk negatifnya itu you are not teacher, kamu bukanlah seorang guru. Sama seperti saya jelaskan tadi, tinggal tambahkan kata not. Terus kalimat tanyanya gimana? Tinggal dibalik are-nya. Jadi are you teacher? Apakah kamu seorang guru? Dengan menggunakan kalimat to be is. Misal dengan contoh membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif dengan menggunakan to be is, yaitu contohnya he is my friend, itu untuk positifnya. Kalau negatifnya he is not my friend, atau bisa dibilang he isn't my friend. Tapi karena ini untuk permulaan, saya akan menggunakan he is not my friend. Itu sama seperti tadi, gampang, tinggal tambahkan kata not di setiap kalimat to be nya, not. Terus kalau mau kalimat tanya, itu sama kayak tadi, dibalik, is nya dibalik. Is he my friend? Berarti apakah dia teman saya? Itu tinggal dibalik aja is nya. Semua pun kalau mau membuat sebuah kalimat tanya, itu to be nya tinggal dibalik. Terus subjek terus nominal sentence-nya tinggal di belakang. Misal, am I student? Is he my friend? Are you teacher? Itu aja tinggal. Oke? Baiklah, itu penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat pagi.